Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, tepatnya tentang komponen ekosistem. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem, melakukan klasifikasi komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Nah, jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik atau antar komponen biotik itu sendiri. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke komponen dari ekosistem, nah sekarang kita lihat dulu di sini ada satuan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Jadi dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer. Individu itu apa sih? Nah, individu itu makhluk hidup tunggal. Sedangkan populasi sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang menempati kawasan tertentu. Untuk komunitas itu adalah kumpulan populasi pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi. Ekosistem tadi pengertiannya sudah, nah yang terakhir biosfer. Jadi biosfer itu seluruh kesatuan ekosistem di bumi. Jadi mulai dari individu itu makhluk hidup tunggal sendiri, sedangkan populasi itu kumpulan dari makhluk hidup atau individu-individu yang sejenis yang menempati kawasan tertentu. Sedangkan kumpulan dari populasi disebut komunitas, terus ekosistem baru biosfer. Nah, sekarang kita masuk ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama komponen biotik, dan yang kedua komponen abiotik. Untuk komponen biotik, ya, jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan suatu tempat tinggal yang disebut sebagai habitat. Ya. Jadi komponen biotik itu mencakup seluruh makhluk hidup, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, yang hidup di tempat tertentu. Untuk contoh dari komponen biotik pada ekosistem sawah, misalnya, jadi di sawah itu ada ekosistem sawah, komponen biotiknya terdiri dari padi, belalang, manusia, jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Jadi komponen biotik di sini makhluk hidup ya. Nah, menurut peranannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen atau komponen autotrof, konsumen, komponen heterotrof, dan pengurai atau dekomposer serta detrivor. Yang pertama, produsen atau komponen autotrof. Komponen autotrof itu adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi komponen autotrof ini dia memiliki klorofil atau zat hijau daun dan dapat berfotosintesis. Hasil fotosintesisnya adalah oksigen dan glukosa atau gula. Contoh produsen atau komponen autotrof yaitu tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Jadi dalam suatu proses fotosintesis kan dibantu dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, air. Nah, nanti dia menghasilkan glukosa dan oksigen, di mana oksigennya bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia dan binatang. Yang kedua, konsumen atau komponen heterotrof. Jadi komponen heterotrof itu adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Di komponen heterotrof ini dia tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Komponen ini disebut dengan konsumen. Nah, dia itu menggantungkan hidupnya dari produsen dan makhluk hidup lainnya. Konsumen menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan produsen untuk berfotosintesis. Konsumen ini dibagi menjadi ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier.
Konsumen primer ini atau konsumen tingkat 1 yaitu konsumen yang langsung memakan produsen, sehingga disebut sebagai herbivora. Produsen ini kan tumbuhan ya, jadi yang langsung memakan produsen disebut konsumen primer. Dia disebut sebagai herbivora, pemakan tumbuhan. Yang kedua, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen primer. Jadi dia disebut sebagai karnivora. Dan yang ketiga, konsumen tersier atau konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan karnivora lainnya. Nah, sedangkan berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu organisme pemakan daging seperti harimau dan serigala. Herbivora yaitu organisme pemakan tumbuhan seperti kambing, kerbau, sapi. Sedangkan omnivora yaitu organisme pemakan daging dan tumbuhan seperti ayam, tikus, dan manusia. Dan yang ketiga, komponen dari komponen biotik yaitu dekomposer dan detritivor. Dekomposer itu adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan atau yang disebut detritus, seperti selulosa atau kitin yang diubah menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari dekomposer atau pengurai adalah bakteri dan jamur. Jadi dekomposer itu pengurai, contohnya yaitu bakteri dan jamur. Dia menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau sisa hewan menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan detritivor yaitu makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau binatang atau hewan yang sudah mati. Contohnya adalah rayap, cacing tanah, kutu kayu, siput, dan kaki seribu. Nah, komponen dari ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Jadi komponen abiotik ini seluruh komponen yang tidak hidup yang terdapat di dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Komponen abiotik ini meliputi komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem. Contoh dari komponen abiotik yaitu cahaya matahari, udara, suhu, air, tanah, topografi, kelembaban, dan kadar garam. Sekian penjelasan untuk materi ekosistem tentang komponen dari ekosistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.